Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Nah, teman-teman Aksatria 63, gimana nih kabarnya? Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari Kabinet Saitya Binaya, pengurus tingkat 1, akan membahas video pembelajaran mata kuliah Statistika Matematika 1 dirilis yang pertama. Jadi perlu diketahui sama teman-teman nih, untuk rilis yang pertama itu meliputi pertemuan 1 hingga pertemuan 4, teman-teman. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan. Kita ketahui di situ terdapat soal dalam sebuah kotak berisi 10 bola merah, 5 bola biru, 5 bola biru, lalu kemudian 3 bola kuning. 2 buah bola diambil secara acak dari kotak tersebut. Dalam permainan tersebut, seseorang akan menang sebanyak $2 jika muncul bola biru. Ini saya warnain biru aja. Bola biru akan kalah sebesar $1 jika muncul bola merah. Dan tidak menang atau tidak kalah ketika muncul bola kuning. Blaise menyatakan besarnya kemenangan yang diperoleh. Tentukan A, berapa nilai X yang mungkin, B, berapa masing-masing nilai peluangnya, C, buatlah tabel PDF dan CDF, kemudian D, hitung EX dan sigma kuadrat X, atau varians dari X. Gimana nih teman-teman? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi yang pertama, mungkin kita kumpulkan dulu beberapa informasi-informasi penting untuk memudahkan pengerjaan kita ya teman-teman. Jadi yang kita peroleh pertama tadi kan X adalah kubah acak yang menyatakan besarnya kemenangan yang kita peroleh. Lalu untuk informasi yang pertama, kita akan menang sebanyak $2 ketika setiap bola biru yang muncul. Bola biru. Lalu kemudian kita akan kalah sebanyak $1 ketika bola merah yang muncul. Kita akan bayar ya teman-teman sebanyak $1. Dan kemudian kita tidak kalah dan tidak menang ketika setiap bola kuning yang muncul. Bola kuning yang muncul. Lalu untuk pertanyaannya, yang pertama adalah berapa nilai X yang mungkin adalah? Nah, ketika kita mencari nilai X yang mungkin kita bisa bedah per satu ya teman-teman. Itu kita peroleh informasi dulu tadi. Tadi kan ada sebanyak 10 bola merah. 10 bola merah, lalu kemudian 5 bola biru, dan 3 bola kuning. Ketika muncul dua-duanya bola biru, kita akan memperoleh 20. Kita akan memperoleh sebanyak $2. Lalu kemudian kita juga akan memperoleh sebanyak $2 dari bola kedua dan sama-sama bola biru. Maka ketika kita total kita dapat $4. Lalu untuk kemungkinan yang kedua, kita mungkin dapat bola biru dan mungkin juga kita akan bakal dapat 1 bola kuning. Dari bola biru kita dapat sebanyak $2. Kemudian dari yang ketiga kita tidak mendapatkan apa-apa. Jadi ketika kita jumlahkan kita hanya akan dapat $2. Lalu untuk kemungkinan yang ketiga, kemungkinan selanjutnya itu ketika bola biru yang muncul dan juga bola merah yang muncul, yaitu kita akan mendapatkan $2 dan kita juga akan bayar sebanyak $1. Maka yang kita peroleh totalnya adalah $1, teman-teman. Lalu untuk kemungkinan yang selanjutnya, mungkin ini bisa kita kumpulkan dulu informasinya. Kita peroleh 4, 2, 1. Lalu kita lanjutkan teman-teman. Ketika kemungkinan dua-duanya bola kuning yang muncul. Ketika dua-duanya bola kuning yang muncul, kan tentu kita tidak akan mendapatkan apa-apa karena ketika bola kuning yang muncul kan kita tidak kalah atau tidak menang, maka kita tidak memperoleh apapun. Kita dapat satu informasi lagi. Lalu kemudian ketika kemungkinannya bola kuning yang muncul, ketika bola kuning yang muncul dan bola merah yang muncul. Itu ketika bola kuning yang muncul kita tidak mendapatkan apapun, ketika bola merah yang muncul kita disuruh membayar sebanyak $1. Maka kemungkinan yang kita minus 1.
Jadi yang akan kita peroleh, yang kita akan mengalami kalahnya teman-teman, yaitu sebanyak kalahnya adalah sebanyak $1. Lalu kemungkinan yang terburuk nih teman-teman, ketika dua-duanya yang muncul adalah bola merah, kita akan mendapatkan bayar $1 dan kita juga akan bayar sebanyak $1. Ketika di total kita akan kalah sebanyak $2 teman-teman. Lalu ketika kita masukkan lagi informasinya, ini saya hapus ya. Lalu kita peroleh -1 dan -2. Jadi nilai X yang mungkin adalah 4, 2, 1, -1, 2. Itu nih teman-teman. Lalu kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu tentukan masing-masing nilai peluangnya, gitu kan teman-teman. Nah, setelah kita peroleh nilai dari X-nya tadi kan sebanyak 4, 2, 1, 0, -1, 2, -2 gitu kan. Lalu kita tentukan berapa sih peluangnya ketika kita dapat X sama dengan 4, berapa sih ketika kita dapat peluang X sama dengan 2, dan seterusnya teman-teman. Nah, untuk peluang X sama dengan 4, itu kan sama aja ketika sama aja peluang dengan dua bola biru yang muncul. Nah, ketika dua bola biru yang muncul, itu kita perhatikan dulu bola birunya ada berapa. Bola birunya kan ada 5 teman-teman. Lalu kemudian kita ambil 2 teman-teman. Kita ambil 2. Gitu kan. Maka kita bisa gunakan fungsi kombinasi teman-teman. Kita bisa gunakan rumus kombinasi untuk mencari peluang kapan sih bola biru muncul. Lalu kemudian dibagi dengan banyaknya kemungkinan dari banyak bola ini. Berapa banyak sih kemungkinan kombinasi bola yang muncul gitu kan. Tadi kan kita ketahui ada sebanyak 18 bola. Lalu kita ambil 2 juga gitu kan. Dari 18 bola itu kan dari 10 bola merah, 5 bola biru, dan 3 bola kuning. Maka ini sama aja dengan kita kombinasikan juga 18 kombinasi 2. Maka kita peroleh 10/153. Nah, untuk peluang X sama dengan 2 atau sama dengan peluang dari satu bola biru dan satu bola kuning yang muncul, gitu kan. Itu kita sama teman-teman. Yaitu kita ketahui bersama kan kalau bola biru sebanyak 5, kemudian kita ambil 1, kemudian dikalikan nih teman-teman. Berapa banyaknya bola kuning ketika diambil 1, yaitu ketika kombinasi dari banyaknya bola kuning ketika diambil 1, maka sama aja dengan kombinasi 5-1 dikalikan dengan kombinasi 3-1 dibagi dengan kombinasi 18-2, yaitu sama dengan 15/153. Kemudian untuk peluang X sama dengan 1, yaitu ketika peluang satu bola biru dan satu bola merah yang muncul. Nah, ketika bola biru tadi kan sebanyak 5 bola, kemudian diambil 1. Kemudian untuk bola merah, kita ketahui kan ada 10 bola merah dan kita ambil 1. Maka kita bisa langsung kombinasikan 5-1 untuk bola biru, kemudian kita kalikan dengan kombinasi 10-1, kemudian dibagi dengan kombinasi 18-2. Yaitu kita peroleh sama peluangnya adalah 50/153. Untuk peluang X sama dengan 0 atau sama aja dengan peluang ketika dua bola kuning yang muncul. Ya kan? Kita tidak akan kalah, tidak menang juga ketika bola kuning yang muncul, teman-teman. Nah, untuk bola kuning yang muncul, itu kan kita bisa gunakan kombinasi 3-2. 3 itu banyaknya bola kuning, 2 itu banyak bola yang diambil, gitu kan. Nah, kemudian kita bagikan dengan kombinasi 18-2. Dibagi, kita peroleh hasilnya adalah 3/153. Nah, kemudian berikutnya nih teman-teman, untuk peluang X sama dengan -1, atau sama aja dengan peluang dari satu bola merah yang muncul dan juga satu bola kuning yang muncul nih teman-teman. Kita ketahui juga kan kalau bola merah ada 10, kita ambil 1, kemudian kita kalikan dengan bola kuningnya ada 3 dikalikan 1. Maka kita lakukan kombinasi 10-1 dan dikali dengan kombinasi 3-1 dibagi dengan kombinasi 18-2. Kita peroleh dengan sama dengan 30/153. Dan kemudian untuk peluang X sama dengan -2, kita peroleh dari peluang dari dua bola merah yang muncul, yaitu kombinasi 10-2 dibagi dengan kombinasi 18-2 sama dengan 45/153. Lalu kemudian untuk soal sub yang ketiga, yaitu sub C, kita disuruh membuat tabel PDF dan CDF nih teman-teman. Nah, kita gambarkan dulu ya. Kita gambarkan dulu tabelnya, terus kemudian kita masukkan berapa sih nilai X yang mungkin. Tadi kan kita udah bedah satu persatu ya teman-teman, bahwa nilai X-nya mungkin adalah -2, -1, 0, 1, 2, dan 4. Untuk nilai PDF-nya atau kita nilai dari peluangnya dari masing-masing X, kita telah tentukan telah kita ketahui bersama dari soal yang B. Kita langsung masukkan aja teman-teman ya. Nah, untuk CDF-nya atau F besar X itu bisa kita peroleh dari ini 45/153, kemudian kita jumlahkan dengan ini
dengan 30/153, kita akan peroleh 75/153. Lalu kemudian ini 75/153 kita tambahkan dengan ini, kita peroleh ini 78/153. 78/153 kita tambahkan dengan ini, kita akan peroleh ini. Lalu kemudian untuk selalu 28/153 kita tambahkan dengan ini, maka kita akan peroleh ini. Dan kemudian 143/153 kita jumlahkan dengan ini, maka kita akan peroleh hasilnya 153/153 atau sama dengan 1. Atau soal D, itu kita disuruh menghitung EX atau ekspektasi dari peluang tersebut, dari kemungkinan kemenangan tersebut, dan kita diminta untuk mencari X sigma X kuadrat atau varians, gitu kan. Untuk EX itu dilambangkan dengan mu atau EX itu sama dengan momen ke-1 ya teman-teman, dan momen ke-1 itu perlu kita ketahui bersama-sama ya teman-teman, bahwa untuk momen ke-1 itu rumusnya adalah sigma X pangkat 1 dikalikan dengan Fx, karena ini pangkat 1 sama aja kita anggap dengan sigma X dikalikan dengan Fx, gitu kan. Nah, untuk X sendiri itu apa? Tadi kan kita ketahui bersama kan bahwa nilainya itu adalah min 2, min 1, 0, 1, 2, 4. Gitu kan. Nah, dari masing-masing untuk kemudian nilai Fx ini adalah nilai peluangnya teman-teman, dari masing-masing nilai X-nya yang telah kita cari bersama-sama tadi, gitu kan. Nah, kemudian kita masukkan nih di masing-masing. Untuk min 2 dikalikan dengan ini, untuk X-nya sama dengan min 2 itu kita peroleh Fx-nya adalah 45/153. Untuk kemudian kita tambahkan dengan ketika X-nya min 1, maka Fx-nya itu 30/153, kita kalikan, dan seterusnya hingga ketika X-nya 4 dikalikan dengan fungsinya 10/153. Nah, kita peroleh bahwa ekspektasi EX itu sama dengan 0. Itu teman-teman. Nah, kemudian kita diminta untuk menghitung sigma X, sigma kuadrat X, gitu teman-teman. Atau sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat ini itu kan sama aja dengan sigma kuadrat X ini kan sama aja dengan varian nanti teman-teman. Nah, ya. Nah, ini kita hitung EX kuadratnya, atau kita hitung momen keduanya. Kita peroleh dari masing-masing X kecilnya ini kita kuadratkan teman-teman. Untuk min 2 dikuadratkan dikali 45/153, ditambah dengan min 1 dikuadratkan dikali 30/153, dan seterusnya. Hingga nilai X yang paling ujung atau yang terakhir gitu teman-teman. Kita jumlahkan dari masing-masing dari semua nilai X, kemungkinan dari semua fungsinya nih teman-teman. Nah, kita peroleh bahwa nilai X kuadrat itu sama dengan 3,138. Nah, tadi kan kita langsung masuk ke rumus sigma X kuadrat, itu kan tadi kan sama dengan EX kuadrat dibagi dengan EX kuadrat. Ekspektasi dari X kuadrat itu sama dengan 3,138 dikurangi ini tadi kan EX kuadratnya itu kan 3,138, kita masukkan sini, dan kemudian EX kuadrat itu dari sini. Ini seharusnya kuadrat karena ini 0 dikuadratkan kan juga sama dengan 0, maka untuk sigma X kuadrat itu sama dengan 3,138 atau varian X, varian dari ini adalah 3,138. Fungsi distribusi kumulatif untuk suatu peubah acak X adalah F besar X sama dengan 1 min E pangkat 2X untuk X lebih dari sama dengan 0, dan untuk 0 ketika X kurang dari 0. Nah, kalau ini kan kita ketahui ya teman-teman, kita ketahui bersama kan ya, ini ada dua tool nih teman-teman. Nah, dan itu dia itu kita tentukanlah fungsi kepadatannya atau PDF, kemudian P probabilitas bahwa X lebih besar dari 2, probabilitas bahwa X lebih dari min 3 kurang dari sama dengan 4. Ini bahasanya teman-teman. Kita masukkan lagi F besar X sama dengan 1 min E pangkat min 2X, yaitu X lebih besar atau sama dengan 0, dan untuk 0 ketika X kurang dari 0. Nah, untuk mencari fungsi kepadatan, itu kita gunakan turunan teman-teman. Untuk mencari efeknya ketika diketahui CDF-nya. Gitu. Begitu juga sebaliknya, ketika kita diketahui fungsi PDF-nya, ketika untuk mencari CDF, kita gunakan integral. Tapi ketika CDF ke PDF, kita gunakan
dx ya teman-teman, atau kebalikannya gitu kan, secara logikanya kan gitu ya teman-teman. Ini aku hapus lagi pekerjaan. Nah, maka fx sama dengan d f besar x dx. Nah, d dx f besar x-nya itu kita masukkan aja fungsi ini. 1 min e pangkat min 2x. Maka diperoleh turunannya adalah 2 per e pangkat 2x. Jadi untuk fungsi x-nya, jadi kita gunakan lagi ya teman-teman, kalkulusnya teman-teman pasti teman-teman udah pada paham juga kan, nah, gimana kalkulusnya, dan kita langsung peroleh hasil akhirnya adalah 2 per e pangkat 2x. Jadi untuk fx-nya atau pdf-nya itu sama dengan 2 per e pangkat 2x ketika x lebih besar atau sama dengan 0, dan untuk 0 ketika x kurang dari 0. Kan PDF-nya kita diminta untuk mencari probabilitas nih teman-teman, probabilitas bahwa x lebih besar dari 2. Untuk menentukan peluang x lebih besar dari 2, itu kita bisa gunakan dengan rumus PDF tadi, yaitu dengan kita integralkan nih teman-teman. Nah, karena yang diminta ini kan 2 sampai tak hingga ya teman-teman. Nah, 2 sampai tak hingga ini bisa kita jadikan batas nih teman-teman untuk proses pengintegralan. Untuk 2 kita jadikan batas bawahnya. Untuk tak hingga, karena ini kan kita nggak tahu nih dikasih interval berapa. Nah, ini kita anggap bahwa dia diminta sampai tak hingga ini teman-teman. Sampai tak hingga. Nah, kita ini jadikan batas atasnya, kemudian fx dx. Nah, langsung aja kita lakukan proses integralan. Jadi integral 2 dari 2 sampai tak hingga. Nah, efeknya tadi kan kita gunakan PDF yang kita peroleh tadi, teman-teman. Ini. 2 per e pangkat 2x. Jadi, kita peroleh bahwa fungsinya adalah 2 per e pangkat 2x dx, karena ini integral tak wajar, teman-teman. Jadi, untuk tak hingganya kita jadikan ke variabel n gitu, teman-teman. Dan n-nya kita gunakan pendekatan limit. Itu kita limit n menuju tak hingga, integral 2 sampai n ini menggantikan posisi dari si tak hingga tadi, teman-teman. Kemudian digunakan pendekatan limit. Dikali integral 2 sampai n, 2 per e pangkat 2x dx. Lalu kita lakukan proses pengintegralan, dan kita peroleh ini, dimasukkan nilainya ke sini, sehingga kita peroleh ini, yaitu min 1 per e pangkat 2n ditambah 1 per e pangkat 4. Karena ini limit berkali tak hingga, maka ini sama aja kita asumsikan nilainya adalah 0, itu kan ya teman-teman. Jadi karena dia itu nilainya kecil banget, jadi dia mendekati 0, maka ini bisa kita abaikan dengan pendekatan limit. Kemudian ini konstanta. Ketika konstanta dilimitkan kan ya sama aja ya teman-teman, yaitu 1 per e pangkat 4, atau ketika kita dengan nilai pendekatan, nilai asumsi, nilai aproksimasi, itu kita peroleh bahwa nilainya adalah 0,00183. Jadi terus kemudian yang ketiga, yang C, probabilitas bahwa min 3, x lebih dari min 3, dan x kurang dari sama dengan 4. Nah, ini integralnya kita pecah menjadi 2, teman-teman. Karena apa? Karena tadi kan fungsi CDF-nya, tadi kan ada 2 kondisi nih, teman-teman. Ya kan? Ketika kondisinya itu x lebih besar sama dengan 0, dan ketika x kurang dari 0. Jadi kita nggak bisa nih, teman-teman, langsung kita gunakan min 3 sampai 4. Karena apa? Karena kondisinya ketika x kurang dari 0, dan ketika ini x-nya lebih dari 0, itu kondisinya berbeda nih, teman-teman. Jadi ini nggak bisa kita gunakan, maka integralnya kita harus pecah dulu jadi 2, teman-teman. Itu kita pecah integralnya min 3 sampai 0. Lalu kemudian kita tambahkan dengan integral dari 0 sampai 4. Gitu, teman-teman. Nah, setelah kita ketahui tadi kan, untuk integral min 3 sampai 0 fx, nah fx dari kurang dari 0 itu kan 0 ya, teman-teman. Dari pernyataan soalnya tadi kan 0. Lalu kemudian untuk x lebih besar sama dengan 0, itu fx-nya yang telah diketahui tadi kan, f besar x-nya, terus kemudian kita cari PDF-nya, kita peroleh
fungsinya adalah 2 per E pangkat 2X. Jadi ini yang akan kita integralkan. Kita lakukan proses integral selanjutnya. Kita peroleh ini. 2 dikali integral 0 sampai 4 E pangkat min 2X. Yaitu dengan 2 dikali 1 per E pangkat 2X dx. Karena ini kan pangkatnya di bawah ya teman-teman. Itu E pangkat 2X. Ketika kita balik ke atas, ini kan sama aja dengan E pangkat 2X ya kan teman-teman. Gitu kan. Kalau kita lakukan integral seperti biasa, kita gunakan lagi kalkulus kita, dan kita peroleh nilainya adalah min 1 per E pangkat 8 ditambahkan dengan 1. Itu teman-teman. Hal ini. Suatu pembaca dengan distribusi peluang berikut, tentukanlah EX dan sigma X kuadrat. Sigma kuadrat X. Kemudian carilah E 2X min 1, E 3X plus 1, E X kuadrat, E X dikali X min 1, kemudian E dari E ekspektasi E min mu. Jika nilai Y sama dengan X plus 10, carilah EY dan var Y. Varian dari Y. Kita langsung aja masuk ke pembahasannya teman-teman. Untuk A, telah kita ketahui sama-sama ya teman-teman, kalau mencari EX itu adalah sigma, untuk diskrit ya teman-teman, X dikali dengan Fx. X ini nilai X-nya, untuk 0,1 adalah nilai Fx-nya. Kita jumlahkan 1 itu dikalikan dengan 0,1, ditambah 2 dikali 0,1, ditambah 3 dikali 0,3, ditambah 4 dikali 0,3, dan ditambah 5 dikali 0,2. Lalu kita temukan EX sama dengan 3,4. Lalu kita diminta untuk mencari sigma kuadrat X, teman-teman. Nah, untuk mencari sigma kuadrat X atau variannya, itu kan kita ketahui yaitu dari EX kuadrat dari EX kuadrat ini. Jadi X kuadrat yang di dalamnya ini, kemudian EX kuadrat. Jadi ekspektasi dari X kita kuadratkan gitu, teman-teman. Maka kita peroleh bahwa EX kuadrat tadi kan kita dapatkan 13, kita hitung dengan ini tadi, atau kita hitung nomor keduanya, kita peroleh 13, teman-teman. Kita peroleh dengan X kuadrat F, harusnya gini ya X-nya, karena ini kan X kecil. Nah, di sini. Ya. Kita masukkan sama dengan 13, dikurangi 3,4 kuadrat, kita peroleh 1,44. Jadi untuk soal bab yang ke B ini atau bab yang kedua ini, kita diminta untuk mencari E2X min 1 dan seterusnya ya teman-teman. Nah, untuk ekspresi dari 2X min 1 kan kita ketahui dari nilai sifatnya. Itu kan ketika misalkan ketika E A plus BX itu kan sama aja dengan A ditambah B dikali E X. Nah, begitu juga dengan ini, karena E 2X min 1 itu bisa kita keluarkan duanya, jadi 2EX dikurangi E 1, atau ketika ekspektasi dari konstanta itu kan ya konstanta itu sendiri, teman-teman. Jadi kita bisa peroleh 2 dikali 3,4 dikurangi 1, kita peroleh 5,8. Begitu juga dengan 3X plus 1, yaitu kita peroleh dengan 3EX ditambah 1 sama dengan 3 dikali 3,4 ditambah 1 sama dengan 11,2. Untuk E kuadrat tadi kan kita udah hitung, untuk mencari varian dari X kita peroleh nilai 13, yaitu dengan momen kedua, X kuadrat Fx. Untuk mencari E X dikali X min 1, itu bisa kita peroleh dengan E X kuadrat min X. Nah, ini bisa sama dengan EX kuadrat dikurangi EX, yaitu sama dengan 13 dikurangi 3,4. Dan untuk EX min mu, itu kan sama aja dengan EX dikurangi 3,4 gitu kan. Kita peroleh EX tadi kan, atau mu-nya ini kan 3,4 ya teman-teman. Ya. Jadi EX-nya kita peroleh 3,4, ini juga dikurangi 3,4, maka sama dengan 0. Nah, ini untuk yang Y, yaitu ketika Y sama dengan X plus 10.
EY sama dengan EX plus 10, yaitu sama dengan EX ditambah 10. EX yang tadi kan kita ketahui bahwa nilai X 3,4 ditambahkan 10, jadinya 13,4. Lalu kita diminta untuk mencari varian Y. Varian Y itu rumusnya adalah EY kuadrat dikurangi E ekspektasi Y kita kuadratkan, teman-teman. Yaitu, nah, untuk X EY kuadrat ini kan tadi kan dari X plus 10. Jadi ini kita kuadratkan, teman-teman. Kita peroleh ini. X kuadrat tambah 20, X tambah 100. Nah, kan ya, sama aja kan dengan EX kuadrat ditambah E dari 20X kemudian ditambah E 100. Maka kita peroleh dengan nilai 3,4 kuadrat ditambah 20 dikali 3,4 ditambah 100. Nilai hasilnya adalah 181. Maka untuk varian Y sama dengan Y kuadrat dikurangi dengan ekspektasi Y dikuadratkan, yaitu sama dengan 181 dikurangi 13,4 kuadrat, hasilnya adalah 1,44. Nah, sekian nih teman-teman yang bisa aku sampaikan dan yang bisa kita bahas pada sesi kali ini. Disclaimer juga nih teman-teman, mungkin kalau apabila ada kesalahan dalam penjelasan atau ada apapun yang telah kami sampaikan, yang telah kami berikan kepada teman-teman, apabila ada kekurangan atau ada kesalahan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya, dan kami juga menerima koreksi dari teman-teman gitu. Karena fungsi dari video pembelajaran ini adalah kami mewadahi teman-teman untuk belajar bersama nih teman-teman. Jadi mungkin kalau ada kesalahan atau ada apapun, boleh disampaikan kritik dan saran kepada kami. Kurang lebihnya kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf yang sebesarnya teman-teman. Dan semangat menjalani perkuliahan di semester 2 ini. Terus semangat teman-temanku Aksar 63 dan siapapun yang menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.